Saya sudah bicara ke dalam itu asal mualanya soal pengelolaan tambang. Oh, okay. Konflik di dalam soal pengelolaan tambang. Yang satu ingin ini, yang satu ingin itu, gitu. Dan berpecah. Coba Katib Am itu sekjen, Katib Am Suriah yang membantu Kiai Miftah itu tidak mau tanda tangan suratnya Gus Miftah. Kiai Said ini? Kiai Said. Yeah. Nah ini Gus Yahya yang mau membuat surat juga tidak mungkin ikut ditandatangani oleh Gus Ipul karena Gus Ipul ikut Kiai Miftah. Sekjennya Gus Ipul tadi ya? Iya, kan akan macet kan? Iya. Akan macet. Ketua Dewan Syuro kalau nggak salah itu mengeluarkan surat hasil rapat Pak Dewan Syuro yang mengatakan meminta kepada Ketua Umum Gus Yahya untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU, lalu direspon seketika juga setelah itu oleh Gus Yahya mengatakan bahwa saya tidak ingin mengundurkan diri, tidak ada pikiran untuk mengundurkan diri. Apa pandangan Pak Mahfud dengan konflik yang terjadi di tubuh PBNU ini Pak? Iya, saya mengikuti itu dengan seksama karena saya punya keterikatan batin dengan NU meskipun saya sekarang ini adalah NU kultural, ya. Bukan struktural gitu ya? Bukan lagi, saya pernah struktural dulu. Yeah. Tetapi sekarang saya kultural oleh orang luar gitu. Yeah. Menurut saya tidak perlu mencampuri masalahnya karena alasan-alasan itu sudah ditulis cukup jelas dan itu menjadi alasan misalnya karena mengundang orang Israel, pendukung Israel yang menyetujui serangan ke Gaza itu berceramah di NU dan sebagainya, kemudian ada masalah keuangan dan sebagainya. Saya tidak ikut mencampur itu, tapi persoalannya sekarang ini tidak bagus bagi NU karena begini, Mas Yahya Stakuf itu menolak pemberhentian itu karena katanya dia dipilih oleh Muktamar. Nah, sementara secara administratif juga keputusan surah itu baru keputusan harian, pengurus harian ya, dan baru ditandatangani oleh Kiai Miftah, ya. Yeah. Meskipun di dalam tradisi NU, tradisi awal NU, Rois Am itu seperti Rois Akbar zaman Kiai Hasyim Asy'ari. Apa itu Pak? Punya hak veto. Punya hak veto. Apapun dikatakan dia semua itu ikut. mana Rois Akbar ya? Tetapi sekarang Rois Am itu ya dibatasi oleh ADART juga dalam membuat tanda tangan, membuat apa gitu. Nah, sementara kalau misalnya Pak Yahya itu mau dengan rela menerima itu, masalahnya selesai. Tapi kalau melakukan perlawanan itu kan akan ada masalah hukum. Nah, oleh sebab itu saya tidak akan mendukung siapapun dari kedua pihak. Saya hanya ingin NU ini selamat. Malu kita. Apalagi isunya kan soal tambang ya. Ada ini juga soal itu ya Pak ya? Iya. Saya sudah bicara ke dalam itu asal mualanya soal pengelolaan tambang. Oh, okay. Konflik di dalam soal pengelolaan tambang. Yang satu ingin ini, yang satu ingin itu, gitu. Dan berpecah. Coba Katib Am itu sekjen, Katib Am Suriah yang membantu Kiai Miftah itu tidak mau tanda tangan suratnya Gus Miftah. Kiai Said ini? Kiai Said. Yeah. Nah ini Gus Yahya yang mau membuat surat juga tidak mungkin ikut ditandatangani oleh Gus Ipul karena Gus Ipul ikut Kiai Miftah. Sekjennya Gus Ipul tadi ya? Iya, kan akan macet kan? Iya. Akan macet. Oleh sebab itu, menurut saya kenapa sih tinggal setahun sudahlah lupakan itu semua bersatu. Sekarang kembali itu demi NU-nya kita malulah gitu ya urusan tambang gitu. Karena gini dulu Mas, saya ingat tahun 2012 di bulan November itu. Saya memutus pembubaran BP Migas karena pengelolaan tambang di Indonesia penuh korupsi antara pengatur dan pelaksana di lapangan itu sama, yang mengevaluasi sama, korupsinya banyak sekali sehingga BP Migas saya bubarkan. Siapa yang menggugat BP Migas itu? Yang menggugat BP Migas itu adalah Kiai Hasyim Muzadi Ketua Umum PBNU dan Din Samsudin Ketua Umum PP Muhammadiyah datang ke kantor saya. Pak, pengelolaan tambang Migasnya Pak, korupsi di mana-mana. Saya sudah lapor ke DPR, nggak didengar. Saya minta tolong MK yang mutus. Jadi pada waktu itu Ketua NU dan Ketua Muhammadiyah datang ke MK. Itu untuk menggugat ketidakadilan dalam
pengelolaan tambang. Nah yang sekarang ini ribut karena pengelolaan tambang. Kan gitu kan. Oh gitu ya. Dulu mereka ndak mau ngelola tambang tapi harus diperbaiki undang-undangnya dan dikabulkan oleh MK gitu. Sehingga sesudah itu banyak koruptor-koruptor ditangkap karena tambang itu. Nah sekarang ribut hanya siapa yang mengelola. Untuk apa kan ribut-ribut begitu, sudahlah. Siapa yang mengelola sudah disepakati bersama, lalu kalau ada apa silahkan diatur gitu. Tapi NU-nya ini diselamatkan. Sehingga saya berharap juga agar Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum itu hati-hati dalam menyikapi ini. Jangan bicara apapun dulu sekarang. Nanti terlanjur memihak yang satu. Jangan terlibat dulu lah kira-kira gitu. Jangan terlibat, lihat perkembangannya dulu. Hati-hati jangan sampai membuat situasi semakin parah. Kasihanlah NU ini kan pilar ya, pilar NKRI lah. Persis. Pilar Wasatiyah Islam sama dengan Muhammadiyah. Gitu. Sehingga kalau ini rusak, ini kegoncangan-kegoncangan di kalangan umat, hubungan antara Islam dan negara akan mulai. Dan kita jadi rugi besar Pak Mahfud ya? Kan rugi besar. Saya begitu Mas, saya tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tapi menurut saya sebaiknya diselesaikan. Sebaiknya segera diselesaikan dan memungkinkan islah menurut Pak Mahfud. Kalau saya islah saja kan tinggal setahun kan. Besok akhir tahun 2006 atau awal tahun 2027 itu mereka udah harus muktamar lagi kok. Sesuai amanat muktamar Lampung. Kan gitu. Gitu Mas.